Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya Salam kebajikan. Selamat datang di acara kami, yaitu Z's Interview. Z's Interview. Saya Davina Manarendra. Dan saya Tiffany Kuntiariana. Kami sebagai host akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan tema tentang kewirausahaan dengan bintang tamu spesial, seorang pengusaha Biro Travel Haji dan Umroh yang mendapatkan berbagai penghargaan di dalam bidangnya. Beliau telah Kecimpung dalam usaha tersebut kurang lebih selama 22 tahun. Langsung saja kita panggilkan Bapak Her Supraku. Silakan Bapak bergabung bersama kami. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir meluangkan waktunya dalam acara podcast kami kali ini. Di sini kami memohon izin untuk melakukan interview seputar usaha Bapak dan bagaimana cara untuk menjadi seorang pengusaha sukses seperti Bapak. Jadi kebetulan memang saya bukan 22 tahun ya, jadi memang 22 tahun itu ada beberapa bidang usaha yang saya lewati. Jadi awalnya memang kewirausahaan ini kan tidak datang serta-merta ya, jadi memang dulu kebetulan pada saat kuliah saya sudah cukup banyak berkecimpung di koperasi mahasiswa ya, tahun 97-99 kebetulan saya sebagai ketua umum, meskipun koperasi mahasiswa tapi saat itu saya sudah punya karyawan 200 orang. Ya, 200 orang, ada beberapa unit usaha, ada asrama mahasiswa, ada simpan pinjam dan lain sebagainya. Nah, dari situ memang setelah lulus kuliah itu sama sekali tidak pengen bekerja ya, jadi mindsetnya sudah berubah, jadi kita menciptakan lapangan kerja. Sehingga sampai lulus S1 saya itu belum pernah melamar kerja ya, jadi langsung berwirausaha. Ada beberapa bidang yang sudah saya geluti. Yang pertama jelas sesuai dengan jurusan saya. Kebetulan basic saya itu di ekonomi pertanian ya. Jadi dulu awalnya memang bisnisnya di sektor pertanian. Ya kurang lebih 5 tahun. Kemudian habis itu di sektor tenaga kerja kurang lebih 5 tahun ya. Sampai 7 tahun ya. Baru sekarang kita di bidang umroh itu sudah 11 tahun. Ya 11 tahun. Jadi itu perjalanannya, dan sekarang sudah fokus kita. Kebetulan saya sudah punya brand namanya Dewangga Lil Haji wal Umroh ya, dan saat ini kita setiap tahun sudah memberangkatkan kurang lebih 3.000 jamaah. Yeah. Kemudian langsung saja ke pertanyaannya pertama dulu. Bagaimana perjalanan pendidikan Bapak sebelum menjadi seorang pengusaha seperti ini? Kan tadi Bapak sudah sedikit. Oh, pendidikan ya. Ya sebenarnya memang kalau saya basic saya kan SD sampai SMA normal ya, dalam arti sama jurusannya. Kemudian saya ambil S1-nya di UNS, dan di Fakultas Pertanian jurusan Ekonomi Pertanian. Tadi sudah saya singgung di awal. Kemudian saya di sela-sela setelah lulus sudah bekerja atau berwira swasta, saat itu saya ambil S2 di UMS, ambilan jurusan Magister Manajemen. Ya lulus tahun 2001. Dah habis itu kita fokus. Mengapa dulu saya ambil manajemen, Magister Manajemen, karena untuk tentunya saya sudah pengen ke depan pengen berwira swasta. Jadi kita pengen mengetahui terkait dengan manajemen usaha, dan saat itu saya mengambil tesisnya adalah terkait dengan strategi marketing ya, karena memang saya untuk sebuah bisnis marketing adalah sangat penting, sehingga kita harus punya basic strategi marketing yang cukup baik, sehingga saat itu saya ambil tesisnya di sektor strategi marketing. Baik Bapak, kalau untuk suka dukanya dalam menempuh pendidikan S1 dan S2 itu gimana Pak? Boleh cerita sedikit? Ya kalau suka dukanya, kebetulan saya memang dari SMA senangnya organisasi ya, jadi memang senang organisasi. Dari waktu kuliah memang sebenarnya saya saat teori itu semester 8 sudah selesai ya, semester 8 sudah selesai, dan misalnya kalau ambil skripsi saat itu sudah bisa lulus ya. Tapi karena memang kebetulan saya punya amanah di koperasi mahasiswa yang tadi saya sampaikan di awal ya, di situ saya harus mengelola secara profesional, sehingga saya memutuskan saat itu menyelesaikan
tanggung jawab di Kopma, karena di Kopma itu kan ada masa kerjanya ya, atau masa kepengurusannya itu 2 tahun. Kemudian saya masih ada 4 tahun lagi di Kopma, sehingga saya lulusnya ya ini mungkin nggak perlu dicontoh juga ya. Lulusnya saya semester 14 ya. Semester 14 baru lulus S1 saya. Habis itu tapi ya langsung lulus S1 sudah langsung bisa bekerja gitu, langsung bekerja swasta sampai sekarang. Seperti tadi saya sampaikan, kemudian ngambil S2 di Magister Manajemen. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya, alasan Bapak itu kan tadi ada beberapa usaha yang alasannya untuk berganti-ganti usaha tersebut. Oh ya, jadi sebenarnya kalau prinsip saya bisnis itu harus punya idealisme. Ya, idealisme yang pertama karena masih fresh graduate, baru lulus dari kampus ya, pengen mengaktualisasikan idealisme saya di sektor pertanian. Ya, jadi saat itu karena saya jurusan ekonomi pertanian, kita bukan produksi, sehingga saat itu saya bikin CV namanya Putra Bangun, itu bergerak di bidang pembibitan. Ya, pembibitan, jual beli bibit ya. Saat itu saya menguasai seluruh Jawa Tengah, semua instansi dinas kehutanan, pertanian, untuk suplai bibitnya kita yang mensuplai saat itu. Ya, cukup lama, sekitar 5 tahun ya. Setelah itu karena memang di sektor ini ya ketidakpastiannya kan sangat tinggi ya. Ya, jadi karena bibit itu kan mungkin bisa kena hama, musim nggak bersahabat, sehingga tingkat risiko bisnis sangat tinggi ya saat itu. Sehingga saat itu saya 2011 bergeser di sektor tenaga kerja. Ya, sama di sini juga ada sisi idealisme. Saat itu kan masyarakat Indonesia kalau bekerja ke luar negeri kan jadi pembantu rumah tangga. Ya, saat itu sehingga saya mendirikan namanya PT Sarana Insan Mandiri, itu di sektor pengiriman tenaga kerja, tapi di sektor formal. Ya, jadi supir, teknisi komputer, tukang masak, operator. Jadi mereka bekerja di perusahaan, bukan di rumah tangga. Ya, itu saya sudah mengirimkan kurang lebih hampir ya 10.000 ya tenaga kerja di berbagai negara, yang mulai dari Jepang, kemudian di Malaysia, Singapura, Brunei, dan beberapa negara di Timur Tengah. Ya, itu yang terus tahun 2014 itu karena mengapa berhenti, karena regulasi. Ya, saat itu dengan era globalisasi, orang mau bekerja ke luar negeri itu tidak harus melalui PJTKI. Ya, tapi mereka bisa apply langsung ke perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan. Ya, tinggal nanti ke kedutaan untuk pengesahan. Kalau dulu sebelumnya semuanya harus melalui kedutaan besar, baru nanti ada namanya job order, baru rekrutmen. Ya, nah karena memang secara regulasi sudah tidak perusahaannya akhirnya kan tutup ya, akhirnya kita beralih ke biro umroh. Ya, mengapa milih biro umroh? Juga sama, idealisme kita adalah saat itu kita pengen membantu, karena dulu kan adik-adik mungkin sering dengar ya, sudah daftar umroh tapi tidak berangkat dan sebagainya, penipuan lah seperti itu ya. Akhirnya kita pengen mempelajari itu bagaimana agar orang-orang yang berangkat umroh ini juga tidak, kadang-kadang kan mereka sudah nabung cukup banyak, cukup lama ya, tapi kadang-kadang terus tinggal berangkat, nggak jadi berangkat, gagal berangkat dan sebagainya. Dengan permasalahan-permasalahan yang ada di situ, akhirnya kita mendirikan Dewangga, dan alhamdulillah mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan kantor kita nggak jauh kok dari sekolahan ini ya, kelihatan dari sini ya, di samping rumah sakit yang ada kubahnya hijau, Dewangga Lihat Umroh 4 lantai, paling jalan ya 5 menit lah dari sini. Nanti kalau mau mampir monggo bisa ke sana. Siap, Pak. Di gambar ini Pak. Mana? Oh ya. Ya betul, ini kan kantor kita ya, Dewangga. Monggo adik-adik kalau ada waktu mau main boleh ya. Cukup nampung semuanya, ini ada ruangannya di lantai 3 untuk berdiskusi dan sebagainya. Komplit berarti ya Pak yang di Komplit ya. kantor itu. Ya. Nah, untuk idenya sendiri itu dari mana Bapak? Dari Bapak sendiri atau mungkin ada masukan dari orang lain mungkin? Ide Bisnis oh ya. biro itu. Jadi awalnya dulu itu kita mau berangkat umroh ya, saya
istri sama ibu saya ya sudah daftar umroh. Kemudian saat itu nggak jadi, saya nggak jadi berangkat, yang berangkat hanya istri sama ibu saya, nemani ibu saya. Setelah pulang tadi karena di sisi lain PJTKI sudah mulai regulasinya sudah tidak memerlukan PJTKI, akhirnya ya udah dengan kan hampir sama sebenarnya penyiapan dokumen, kemudian mengirim ke luar negeri, tiketing dan sebagainya hampir sama, sehingga transisi antara PJTKI ke Biro Umroh ini tidak terlalu banyak belajar ya, tinggal langsung mempelajari sedikit ya. Jadi ini yang aneh ya. Jadi pada saat saya membuat Biro Umroh ya, saya itu belum pernah umroh ya. Jadi malah belum pernah umroh gitu, belum pernah ya. Jadi belum pernah umroh, saya malah sudah bikin biro umroh. Dan pada saat pertama kali saya memberangkatkan, yang daftar sudah 300 orang. Ya, mengapa bisa seperti itu? Karena apa? Bisnis umroh adalah bisnis kepercayaan, ya kepercayaan. Kebetulan karena memang saya cukup banyak organisasi di Kota Solo ya. Saat itu saya masih sebagai ketua KNPI ya. KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia ya. Sehingga stakeholder Kota Solo ya banyak yang paham ya. Sehingga saat kita bikin ya itu, karena bisnis umroh sama seperti perbankan, trust ya. Masyarakat trust karena kan dia menitipkan uang dulu ya sebelum berangkat. Sehingga karena kepercayaan kepada perusahaan atau lembaga Dewangga dalam hal ini, akhirnya mereka banyak yang daftar. Dan tentunya yang perlu dijaga adalah kualitas pelayanan. Ya, kalau sudah kita punya pasar tadi pelayanannya terjaga, alhamdulillah di tempat kita jamaahnya hampir tiap tahun berangkat juga ada ya, yang 7 kali berangkat di tempat kita juga ada ya. Jadi mereka loyal ya, loyal ke Dewangga, sehingga kita tinggal maintenance, menjaga agar kualitas pelayanan ini tetap baik, sehingga mereka tetap menggunakan jasa kita dan mereferensikan ya, dan mereferensikan ke keluarganya, tetangganya. Misalnya ada yang mau umroh, lewat Dewangga aja. Nah, ini strategi marketing yang paling efektif adalah dari mulut ke mulut tadi ya. Testimoni dari mulut ke mulut itu lebih kuat daripada mungkin pasang baliho dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya itu Bapak, kan tadi Bapak menyebutkan jika cara pemasaran yang efektif melalui mulut ke mulut. Selain dari promosi mulut ke mulut tersebut, apa yang Bapak lakukan untuk memasarkan usaha Bapak tersebut? Ya, jadi memang namanya strategi marketing kan ini harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, dalam arti kalau dulu kita awalnya masih konvensional ya, lewat flyer, pasang baliho, kemudian door to door, canvassing ya, presentasi ke lembaga-lembaga, ke pengajian dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah kita lalui semuanya, dan saat ini itu pun masih tetap kita pertahankan, tapi dengan berkembangnya teknologi kita juga mulai mempersiapkan digital marketing ya. Kita juga lewat sosial media, lewat IG, lewat Facebook dan lain sebagainya. Ya, ini juga sudah kita garap. Dan itu pun waktu juga mulai berubah lagi ya. Dulu kan orang lewat gambar dan sebagainya, sekarang kan lewat suara, video, podcast semacam ini, dialog ya, mendengarkan dialog, sehingga mereka lebih mudah memahami daripada dia membaca brosur ataupun melihat brosur. Mereka nggak, tapi dengan penjelasan langsung, misalnya tentang paket-paket wisatanya, paket-paket ibadahnya, mereka bisa lebih memahami dan lebih mudah gitu. Untuk selanjutnya kan bisnis Bapak ini tentang Biro Haji dan Umroh. Nah, kira-kira bisnis Bapak ini punya ciri khas nggak untuk membedakan layanan dengan yang lainnya? Dengan yang lainnya. Ya, jadi memang bisnis harus punya karakteristik ya. Jadi pasti Biro Umroh kan banyak banget ya. Di Solo aja ada 128 Biro Umroh. Ya, kebetulan saya juga sebagai ketua Perpuhi. Perpuhi itu Persaudaraan Pengusaha Haji dan Umroh. Ya, jadi masing-masing pasti punya ciri khas, ya, punya jaringan dan punya keunggulan program masing-masing. Nah, sama dengan produk yang lain kayak restoran, rumah makan atau apa. Jadi memang produk ini harus dikembangkan, ya. Jadi jangan monoton produknya, ya. Misalnya awalnya kita umroh
umroh aja ya 9 hari, 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah misalnya. Kemudian kita kembangkan umroh plus Turki, ya, umroh plus Aqsa, ya, kemudian umroh plus negara-negara yang lain, ya. Setelah itu sekarang layanannya juga tingkatkan, ya. Dulu mungkin kalau dari kota Madinah ke Mekah naiknya bis, ya. Sekarang karena di Saudi sudah ada kereta cepat, nambah kereta cepat seperti itu. Jadi memang produk ini juga harus mengikuti perkembangan zaman waktu itu, ya, karena memang fasilitas-fasilitas yang dulu belum ada kita tingkatkan. Tapi yang menjadi ciri khas dari Dewangga adalah sesuai dengan tagline kita, ya, umroh bersama Dewangga seperti umroh bersama keluarga sendiri. Jadi semuanya kita layani, kita jadi keluarga besar, ya. Dan yang kedua, umroh Dewangga selalu memberikan pelayanan di atas harapan. Ya, maksudnya apa? Pelayanan di atas harapan. Jadi contoh, ya, kalau adik-adik naik taksi, ya, harapan adik-adik kan paling wah nanti taksinya bersih, AC-nya dingin misalnya masuk. Tapi sampai masuk ke taksi itu sudah AC-nya dingin, ya, tiba-tiba dikasih permen, dikasih bacaan dan sebagainya. Wah, itu akan terkenang, ya. Jadi memberi layanan di atas harapan kita, yaitu namanya pasti akan terkenang. Dan wah nanti kalau pasti keluar dari taksi itu masih mengingat, wah taksinya bapaknya ramah dan sebagainya. Nah, itu namanya dalam jasa itu kalau kita bisa memberikan layanan di atas harapan konsumen itu pasti akan terkenang dan akan merekomendasikan kepada yang lainnya. Kemudian selanjutnya kan untuk yang di Solo tadi ada beberapa juga kan Pak, untuk biro jasa haji dan umroh. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi persaingan tersebut? Ya, jadi persaingan, ya, kita memahami persaingan. Ya. Sekarang itu sudah nggak kayak dulu, ya. Dulu persaingan itu masing-masing, ya. Misalnya harganya sana 25 juta, sini ada yang 22 juta dan seterusnya. Balik dengan globalisasi, persaingan itu adalah kolaborasi. Kalau mereka tidak berkolaborasi dengan sesamanya, dia akan jatuh. Maksudnya gimana? Contoh, kita beli tiket Garuda untuk umroh. Kalau kita beli hanya 100 seat, ya, harganya katakanlah 15 juta. Tapi kalau kita bergabung, biro-biro umroh ini bergabung beli tiket katakanlah 1000-2000 seat, kita akan mendapatkan potongan 1 juta. Jadi harga tiketnya jadi 14 juta, ya. Jadi sekarang mereka akan bergabung dengan asosiasi. Karena apa? Kalau dia mandiri merasa nggak mau bergabung, ya dia beli tiket sendirian meskipun 500, dia dapat dengan kita yang 2000 pasti lebih murah kita. Ya dia nggak akan bersaing. Jadi kalau sekarang dia masih konsepnya gaya lama, dalam arti dia nggak mau berkolaborasi dengan yang lain, dia akan ketinggalan, nggak akan bersaing. Jadi sekarang sebenarnya potensi persaingannya sudah beda, ya. Persaingannya sekarang adalah dalam hal pelayanan, ya, pelayanan. Jadi modifikasi kreativitasnya dalam hal pelayanan, ya. Hal-hal kecil aja, misalnya kalau di Dewangga itu hal-hal kecil, ya, tadi karena kita memberikan pelayanan di atas harapan, misalnya pas pulang kita kasih semuanya, kita kasih kurma, ya, kita kasih al-baik itu makanan fried chickennya Saudi lah, ya. Nah, mereka kan wah dikasih pulang sampai bandara, tiba-tiba kita kasih teh hangat turun dari pesawat misalnya, terus kita kasih foto-foto selama di sana, ya. Hal-hal kecil tapi yang bagi jamaah itu sangat terkesan. Nah seperti itu. Jadi memang kita harus berkreativitas. Persaingannya sekarang di layanan, tapi kalau dia persaingan di harga, yang mau bikin jatuh harga lebih murah, pasti dia akan kalah sama yang teman-teman yang ini. Karena kita dapat, kalau di bisnis ada namanya HPP, ya, harga produksi penjualan, itu kita lebih murah, ya, dibandingkan yang mungkin dia nggak mau berkolaborasi dengan sesamanya, gitu. Ya seperti yang Bapak katakan kan butuh kolaborasi, ya Pak. Nah, bagaimana cara Bapak menjalin kemitraan dengan penyedia layanan tersebut, seperti maskapai mungkin atau akomodasi? Ya, tadi saya sampaikan, jadi memang kolaborasinya pasti, ya, saat kita berorganisasi atau bergabung dalam bentuk asosiasi. Kalau di Solo namanya Perpui tadi, ya, yang bilang saya diamanai sebagai ketua, ya tadi karena kita bergabung, kita punya bargaining position yang kuat, ya, saat kita negosiasi atau bermitra dengan vendor-vendor, ya, vendor tiket, vendor visa, vendor hotel misalnya. Saat kita mengambil tiket ke Garuda
1.000 tiket atau 2.000 tiket, kita akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif ya dibandingkan teman-teman anggota itu ngambil sendiri-sendiri ya. Misalnya Dewangga hanya ngambil 100 seat, dengan kita bergabung di asosiasi kita ngambilnya 1.000 seat, kita akan mendapatkan harga yang lebih murah. Sama juga dengan visa, hotel di Saudi, kalau kita bookingnya lebih banyak dalam satu series, satu bookingan, kita pasti akan mendapatkan harga yang lebih murah. Ya, dengan komposisi HPP yang lebih murah semuanya, otomatis paketnya akan lebih murah. Nah, tinggal nanti memang persaingannya di layanan, ya, kreativitas memberikan pelayanan kepada jamaah sehingga mereka tetap loyal kepada bironya masing-masing. Gitu. Selanjutnya di setiap usaha pasti kan ada konsumen. Nah, setiap konsumen itu kan mempunyai kriteria masing-masing, Pak. Betul. Jadi, semisal usaha Bapak itu pernah tidak mendapatkan sebuah kritik, saran ataupun komplain, dan bagaimana cara Bapak menanggapi hal tersebut? Ya. Jadi memang dulu saat kita mendirikan Dewangga Biro Umroh, kita sudah pelajari ya apa-apa saja yang selama ini menjadi permasalahan di Biro Umroh ya. Yang paling klasik saat itu adalah gagal berangkat sama mundur-mundur ya, mundur-mundur berangkatnya dan sebagainya. Sehingga pada saat saya membangun Biro Umroh yang pertama kali ya, untuk memberikan trust kepada jamaah, saya bikin namanya fakta integritas atau komitmen. Bapak Ibu kalau daftar ke tempat saya ya, kemudian mundur, per hari saya ganti rugi 500.000. Ya misalnya Mas Davin daftar ke tempat saya milih tanggal 10 Desember, tapi berangkatnya mundur, nanti per harinya saya ganti 500.000. Ya, mengapa saya berani mengambil komitmen seperti itu? Karena kalau di tempat kami saat kita sudah merilis tanggal, kita sudah punya tiket. Dalam arti kita sudah pesen tiket. Lah dulu biro-biro umroh yang zaman dulu mindsetnya itu dia cari jamaah dulu, dia tanggalnya ngawur aja, bisa jualan 15 Desember, cari jamaah dulu, kalau sudah ada baru carikan tiket ya. Mungkin kalau pas cari tanggal yang dipromokan sudah habis, misalnya dia mundur lagi dan sebagainya. Jadi memang konsep berbisnis umroh itu harus diperbaiki ya. Jadi saat kita sudah rilis tanggal itu tiketnya harus sudah oke. Hotelnya juga sudah kita pesan, sehingga juga sering dulu katanya hotelnya hotel A, sampai sana hotelnya B. Ya sama kasusnya karena dia hanya nyantumkan nama hotel tapi dia belum punya bookingan di sana. Nah, itu yang sampai saat ini kita jadikan standar pelayanan kita. Jadi kalau udah daftar di Dewangga itu sudah terkenal, Dewangga nggak mungkin maju mundur ya, kecuali Fosmayer ya, kayak dulu Gunung Kelut meletus. Nah, bandaranya tutup, nah, kan nggak bisa, itu kan memang force majeure ya. Tapi kalau selama tidak ada force majeure, insya Allah semuanya sudah sesuai dengan tanggal yang sudah kita rilis. Ya. Jadi memang terkait dengan kritik, ya, justru kami sangat terbuka sekali sama kritik, ya. Sangat manasik, sangat terbuka. Bapak Ibu silahkan memberikan kritik sebanyak kepada kami. Kenapa? Justru dari kritik itulah kita mengevaluasi diri dan meningkatkan standar pelayanan kita atas kritik-kritik mereka. Misalnya ada yang mengkritik, Pak, kopernya nggak kuat, kurang bagus ya. Kita evaluasi, oh ya ternyata kopernya memang gampang rusak, ya kita tingkatkan. Oh ini nih ya, justru dari kritik-kritik lah, kritik-kritik itu justru kita terus meningkatkan kualitas pelayanan. Ya, jadi kita tidak alergi kritikan, justru dari kritikan itu kita jadikan evaluasi. Ya. Terkait dengan konsumen yang karakteristik memang beda-beda ya. Dari karakteristik orang Solo itu kan beda-beda ya. Jadi memang ya dari misalnya satu grup 45 orang nggak ada yang puas semuanya, juga nggak ada yang memang karakteristiknya agak susah. Ya ini memang biasanya kita dari awal kita sudah tandai. Ya misalnya satu grup tanggal 15 Desember misalnya 45 orang. Dari awal daftar kita biasanya secara psikologi kita sudah tahu, oh ibunya bapak ini yang memang agak dalam tanda petik mungkin perlu diperhatikan khusus ya, dalam arti memang cara komunikasinya atau apa. Jadi kita sudah tahu. Jadi saat TL itu tour leader pada saat tadi setiap pemberangkatan di tempat kami itu ada TL yang mendampingi ya, satu TL dan satu mutawif ya. Kalau mutawif itu tugasnya untuk pembimbingan terkait dengan ibadah, kalau yang TL ini lebih ke teknis, misalnya masalah hotel, masalah yang lain-lainnya. Nah, biasanya mereka berdua sudah kita kasih note catatan.
oh rombongan ini bapak ini yang perlu diperhatikan khusus ya dan sebagainya. Ya, itu yang memang untuk hindari komplain-komplain. Tapi kalau komplain yang lainnya tetap kita terbuka. Kita justru ada hotline 24 jam untuk menyampaikan istilahnya keluhan ataupun komplain terkait dengan jasa pelayanan Dewangga gitu. Untuk selanjutnya Bapak dalam menjalankan bisnis pasti ada hambatan ya Bapak. Kira-kira hambatan terbesar yang pernah dialami Bapak itu apa? Dan bagaimana Bapak mengatasi hambatan tersebut? Ya, pastilah namanya bisnis itu kan penuh risiko ya, penuh risiko. Tapi risiko itu kan bisa kita antisipasi ya. Hambatan-hambatannya apa? Sebenarnya kalau di umroh itu yang paling banyak hambatan itu terkait dengan regulasi ya, kebijakan ya. Terutama di Saudi. Jadi Saudi itu memang itu seperti kalau di Saudi itu nggak seperti di Indonesia. Kalau ada aturan itu kun fayakun ya, hari ini berubah atau besok baru berangkat sudah berubah. Kalau di Indonesia kan masih ada sosialisasi, ada pengumuman dulu. Kalau di sana enggak ya. Jadi perlu kita antisipasi. Kita sampaikan ke masyarakat misalnya, contohnya layanan Raudhah kemarin ke Raudhah itu pada saat itu bebas ya, tiba-tiba dipakai tasrih atau izin misalnya, itu kan. Nah ini perlu kita antisipasi hal seperti itu dari awal, perlu kita sampaikan ke jamaah bahwa Saudi itu punya kebijakan, saat dia membuat kebijakan tiba-tiba itu bisa berubah. Nah ini kita pahamkan ke mereka biar sewaktu-waktu ada hal yang di luar kendali kita dan itu memang sifatnya kebijakan yang mendadak dari Saudi, mereka bisa paham ya. Itu yang saya regulasi. Kemudian hambatan yang lainnya ya pasti saat ini kita kan sudah mau ke 10 tahun ya Dewangga ini ya. Jadi memang biasanya kan ada stuck ya. Misalnya Dewangga Solo ini katakanlah selama 10 tahun itu hanya ya mentok, misalnya di angka 3.000 per tahun. Ya akhirnya kita harus untuk meningkatkan sudah nggak bisa. Akhirnya kita sekarang sudah melebarkan sayap dengan membuat cabang. Ya, cabang tinggal mengeloning. Jadi apa yang dilaksanakan di Solo tinggal dikeloning di kota-kota yang lain. Ya, sekarang kita sudah punya di Jogja, di Ngawi, di Solo Tigo, ya. 3 kota ini sudah kita ada Dewangga cabang Dewangga dan alhamdulillah sudah mulai tumbuh, ya. Yang di Jogja juga setahun sudah hampir 1.000 jamaah, ya. Cloning terus. Jadi nanti memang kapasitas pelayanan kita nanti kita tingkatkan dengan membuka perwakilan-perwakilan di beberapa kota. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, kan ini Bapak mungkin juga sibuk ya mengurusi usaha Bapak ini. Cara Bapak menjaga waktu antara pekerjaan dengan keluarga? Ya, sebenarnya bisnis yang baik itu bisnis yang bisa ditinggal ya. Jadi sebenarnya kalau saya ini malah saya sibuknya itu bukan di Dewangga, saya itu kan memang masih senang organisasi ya. Jadi saya waktu saya itu malah lebih banyak berorganisasi ya. Kemudian saya senang organisasi, saya juga aktif di berbagai organisasi. Saya itu kalau saya hitung itu aktif di 16 organisasi. Dan rata-rata saya sebagai ketua ataupun wakil ketua. Sehingga memang waktu saya itu kalau di Dewangga paling sekarang udah jalan dengan sendirinya ya. Itu namanya kalau kita punya bisnis jangan kita jadi nggak bisa menikmati. Kalau kita harus bisnis itu ya bisa ditinggal-tinggal. Ya jadi Dewangga itu saya paling hal-hal penting-penting aja ya, misalnya ketemu vendor, kebijakan. Tapi kalau sudah levelnya kebijakan nanti manajer ini yang akan menjalankan. Ya kita tinggal ngontrol aja, mengsupervisi ya hal yang mereka tidak, dan kita kasih kewenangan juga ya mereka untuk mengambil keputusan ya, hal-hal sing rutinitas ya mereka cukup dia putuskan sendiri ya, tapi yang itu sifatnya kebijakan, sifatnya non rutin lah itu baru dikonsultasikan. Apalagi dengan era sekarang kan di mana-mana bisa telepon, ada grup dan sebagainya, bisa komunikasi gitu. Nah, tadi juga Bapak menyebutkan kalau Bapak itu aktif di 16 organisasi ya, Pak? Nah itu cara manajemen waktunya ya kalau misal ada kegiatan dari organisasi satu dengan yang lainnya mungkin ada yang bertabrak. Iya pastilah. Jadi ya pasti saya tuh kadang-kadang sehari itu bisa rapat 3-4 kali ya. Jadi kalau keluarga saya, istri saya, anak saya sudah paham lah ya. Jadi saya memang jarang di rumah ya.
Tapi biasanya kalau Sabtu Minggu sebenarnya juga kadang-kadang ada acara, tapi kadang-kadang ya kalau memang nggak penting-penting banget ya kita tetap meluangkan waktu ya sama keluarga, terutama hari Sabtu Minggu ya paling nggak tetap kita luangkan untuk keluarga gitu loh. Jadi tapi ya memang di situ memang karena sudah hobi ya, organisasi hobinya organisasi, jadi memang apa ya kepuasan itu kan tidak harus dengan materi ya, tapi dengan apa banyak orang bisa berbuat untuk masyarakat, bisa berbuat untuk kalau apa lingkungan dan sebagainya seperti itu. Kemudian selanjutnya dari bisnis yang dijalankan Bapak ini ada enggak panutan atau mungkin sosok yang menjadi inspirasi Bapak dalam menjalankan usaha tersebut? Sebenarnya kan basic keluarga saya kan bapak saya tentara ya, keluarga saya rata-rata pegawai, kemudian latar belakang. Jadi memang sebenarnya jiwa kewirausahaan ini saya dapatkan itu justru waktu di Kopma, di Koperasi Mahasiswa. Ya, jadi memang makanya kalau dulu kan ada Pameo kalau apa kewirausahaan itu kan sebenarnya semangat ya, semangat untuk kemandirian, untuk apa istilahnya berani ngambil risiko dan sebagainya itu memang teruji ataupun tertempa pada saat saya 6 tahun di Kopma mengelola Koperasi Mahasiswa itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan kan di setiap membangun sebuah usaha itu kan pasti mungkin dari nol ya Pak. Jadi bagaimana Bapak itu apa ya namanya mengait teman-teman Bapak untuk bergabung atau mungkin mencari pegawai, karyawan kan sudah ini kan kita berbeda negara juga gitu Indonesia dengan ya. Jadi sebenarnya teamwork ya. Jadi tim kita meskipun di Saudi tapi tim kita tetap dari Indonesia semua. Jadi tim itu kan tidak harus tetap ya. Kalau yang tim tetap kita kan yang di Solo. Kita juga punya tim di Jakarta ya untuk handling Jakarta. Kemudian kita ada di Medina, ada di Mekah ya, ada di Jeddah lah. Mereka ini memang sudah kerjasama dengan kita dan karena kita sudah sudah sangat banyak saat itu mungkin tim-tim ini selain menghandle Dewangga juga menghandle beberapa biro umroh yang lain ya. Tapi karena kita tiap bulan sudah ada pemberangkatan cukup banyak sehingga mereka sekarang sudah fokus ke melayani kita aja ya. Jadi kita sudah bisa dikatakan menjadi tim kita dan berpartner dengan kita untuk pelayanan jamaah ini. Jadi memang tidak harus semuanya harus istilahnya kita karyawan tetap kita, tapi itu hanya bermitra sehingga secara efektif efisien juga tidak terlalu membebani kita. Ya kalau kita punya pegawai di Saudi, di Mekah, di Medina kan kita juga secara teknis ini juga agak sulit ya. Jadi kita lebih ke kerjasama. Ya. Kemudian saya juga ingin menanyakan ini Bapak, kan tadi Bapak menyinggung masalah yang kurangnya maaf ya tentang biro umroh yang gagal memberangkatkan jamaahnya itu. Apakah hal tersebut berpengaruh bagi usaha yang Bapak jalankan? Ya pastilah, karena kan itu kan seperti gunung es ya. Jadi sebenarnya permasalahan itu cukup banyak karena memang bisnis biro umroh ini kan orang itu karena bisnis ibadah gampang percaya sehingga memang mohon maaf ada beberapa mungkin yang niat dari awalnya sudah tidak baik ya. Jadi memang masuk di dunia umroh ini untuk melakukan istilahnya kejahatan atau penipuan ya. Tapi juga ada yang memang dari awal bukan penipuan tapi dia karena kesalahan manajemen, mungkin karena tertipu tiket ataupun tertipu hotel sehingga akhirnya jamaah tidak bisa diberangkatkan. Banyak sih kalau kita bedah permasalahan-permasalahan itu cukup kompleks ya, tapi secara umum memang itu akan sangat berpengaruh sehingga jamaah pasti akan berhati-hati. Nah, justru permasalahan-permasalahan itu semakin banyak sangat menguntungkan Dewangga karena Dewangga kan sudah mendapatkan trust, kepercayaan sehingga udah Dewangga aja yang pasti-pasti aja. Jadi kalau dia mau nyoba yang belum kenal pasti dia akan tanya saudaranya, tetangganya kemarin berangkatnya lewat mana, Dewangga lah. Mungkin baru nanti lewat Dewangga itu lebih baik gitu. Begitu nih Bapak. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, apa yang menjadi kunci sukses bisnis Bapak? Ya, memang dalam
bisnis itu yang penting itu bisa dipercaya. Ya, makanya apapun amanah ya dari konsumen itu harus kita jaga. Makanya segala-galanya kepercayaan itu sangat penting, sehingga itu menjadi prinsip saya dalam berbisnis. Jadi apapun yang sudah kita rilis, sudah kita sampaikan, dan sebisa mungkin jangan sampai berubah. Misalnya tanggal, hotel, pesawat, kalaupun karena suatu hal itu memang harus berubah ya, itu kita harus sampaikan. Ya. Berdasarkan contoh, ada kasus misalnya paketnya bintang 3 atau bintang 4 ya. Mungkin karena ada sesuatu kebijakan di Saudi, hotel itu tidak bisa dipakai. Harus kita tingkatkan yang tadinya bintang 3, penggantinya harus bintang 4. Ya. Kalau yang penggantinya harusnya bintang 4, penggantinya bintang 5. Jadi harus lebih tinggi. Iya, jadi kalau digantikan tapi menjadi lebih baik. Ya itu menjadi salah satu prinsip kita yang kita kembangkan selama ini. Ya, kemudian kalaupun ada konsekuensi kebijakan yang berdampak kenaikan, ya misalnya tiba-tiba ada aturan waktu pandemi itu pakai swab misalnya. Ya. Kemudian apa yang berdampak itu tiba-tiba karena beban pesawat harus nginep di Jakarta. Beban yang itu sebenarnya menjadi beban konsumen. Selama ini kita berdua nanti ke Bangga juga memberikan subsidi, ya, sehingga itu bukan jadi beban jamaah sendiri. Kita boleh nanti kita misalnya kita membantu dan sebagainya. Jadi itu memang prinsip kebersamaan itu selalu kita kembangkan. Kekayaan kebersamaan itu tadi karena bisnis kita kan umroh dengan dia Bangga seperti umroh bersama keluarga sendiri. Ya, sehingga ya udah karena keluarga ya kita saling membantu dan sebagainya. Ya aku ya kalau salah aturan sesuai dengan aturan di pendaftaran memang ya itu tanggung jawab jamaah. Kita juga jamaah pasti juga akan paham, tapi karena ini memang prinsip keluarga ya udah kita separuh-separuh dulu dan sebagainya. Hal itu yang kita kembangkan benar-benar sangat berdampak dan sekarang 10 tahun juga diulang masih dipercaya oleh masyarakat. Terus kita juga mendapatkan beberapa rekomendasi dari Bapak. Apa ya Pak? Dapat dari mana ini? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Oh iya. Oh ini ya. Jadi bulan PNS itu kan pertanian ya. Itu ada bikin buku namanya 50 alumni inspiratif. Nah, bulan kemarin saya termasuk ya yang dikasih penghargaan sebagai salah satu alumni inspiratif dari kelas pertanian. Bikin buku, tapi ini bukunya belum jadi, mungkin akhir awal Februari katanya sudah jadi. Dia akan membuat buku 50 alumni inspiratif. Harapannya apa? Dengan buku ini bisa menjadikan bahan khususnya teman-teman fakultas pertanian ya yang masih kuliah untuk memberikan inspirasi. Ya, karena di sini semuanya ada yang usaha, ada yang pegawai, ada yang jadi intinya apa? Ini itu jiwa semangat wirausahaan itu bukan harus jadi wirausaha, bukan harus jadi pengusaha, tapi teman-teman nanti jadi guru, jadi tentara, jadi dokter, tapi punya jiwa dan semangat wirausahaan. Apa tadi? Berani mengambil risiko, kreativitas, ya, jadi bisa mengembangkan sesuatu. Itu penting. Jadi wirausahaan itu bukan semuanya hanya pengusaha yang punya wirausahaan, tapi semua pekerjaan pun harus punya jiwa semangat. Wirausahaan itu jiwa dan semangat. Ini 50 alumni berarti ini banyak, ada yang jadi dokter pertanian ya, jadi kepala dinas pertanian tapi sukses karena dia mengembangkan jiwa semangat. Oh ini kan saya juga sebagai owner, sebagai pimpinan, kadang-kadang saya juga sebagai TL itu leader. Dan saat saya sebagai TL, itu saya juga berfungsi sebagai TL, berarti melayani, membawakan tas jamaah itu biasa. Jadi memang totalitas sebagai TL juga harus jalankan. Ya, jadi memang ini dan satu anggapannya ini satu pesawat dan kita memang tiap tahun bikin program untuk Bangga satu pesawat. Nanti 12 April ya pesawat kita sudah booking Garuda satu pesawat 380
367 orang, nanti dewasa semua. Protokol awal ini bukan mendampingi, jadi sebagai owner juga kita kadang-kadang berperan sebagai TR. Jadi itu tadi mungkin yang bisa kita tanyakan kepada Bapak. Ternyata banyak sekali suka dan dukanya dalam membangun sebuah usaha dari nol hingga sampai sekarang. Mungkin bisa menjadi pembelajaran dan motivasi untuk kita semua sebagai pelajar agar dapat meraih cita-cita yang kita inginkan. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara podcast kali ini. Terima kasih untuk Bapak Her yang telah menjawab pertanyaan baik dari kami maupun teman-teman. Semoga jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat dan memotivasi kita semua. Mohon maaf apabila kita ada kesalahan kata maupun berucap. Sekian dari kami, saya Davina Manarendra. Dan saya Tiffany Kuntiaryana, Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.